Kali ini saya ingin bahas seputar IndiHome lagi. Kebanyakan orang untuk akses router yaitu menggunakan IP 192.168 titik sekian sekian. Tetapi teman-teman tahu nggak sebenarnya router teman-teman itu bisa diakses lewat IP 10 sekian sekian. Di sini juga saya akan menunjukkan cara mengetahui IP rahasia tersebut dan cara mengaksesnya. Oke, untuk membuktikannya teman-teman coba untuk login dulu menggunakan IP privat atau IP LAN menggunakan 192.168.1.1. Selanjutnya teman-teman silahkan buka situs myip.indihome.co.id. Nah, di sini teman-teman bisa melihat IP ADDR sekian sekian dan ini adalah IP yang diberikan oleh Telkom ke router kita. Ini bukan IP lokal ya, bukan IP lokal milik kita. Oke, selanjutnya teman-teman tinggal copy paste saja yang IP ini. Nah, di sini saya juga membuka halaman yang 192. Nah, jika teman-teman lihat, saya sudah berhasil masuk ke router saya menggunakan IP 10 sekian sekian. Dan ini adalah IP yang sebenarnya jalur komunikasi antar router dan sistem pusat Telkom yang digunakan untuk provisioning. Tapi cara ini hanya bisa teman-teman lakukan selama masih dalam jaringan IndiHome ya. Jadi yang IP 192.168 sekian sekian ini ada IP lokal ataupun LAN. Sedangkan yang IP 10 titik sekian sekian ini adalah IP dari ISP ataupun One Connection. Jadi ini adalah IP privat yang digunakan oleh Telkom karena untuk IndiHome sekarang kebanyakan menggunakan sistem SigiNet. Jadi kita ini tidak langsung bisa mengakses ataupun ngobrol ke internet secara langsung, tapi dialihkan dulu ke IP 10 sekian sekian. Jadi ini bukan IP LAN ya. Jadi ini adalah IP privat dari sisi ISP. Ini bermanfaat buat teman-teman yang jika tidak bisa mengakses IP lokal ataupun yang IP LAN. Dan IP yang 10 sekian-sekian ini biasanya digunakan untuk remote management oleh pusat ataupun oleh sistem ACS server begitu ya. Nah, di sini saya tidak perlu mencetokkan untuk login dua-duanya. Saya akan login dari IP 10 login ke routernya. Di sini saya akan login menggunakan admin. Oke, salah ketik, kita ulangi. Nah, jika teman-teman lihat, saya sudah login menggunakan admin. Dan walaupun saya tidak perlu menjelaskan menunya karena ini masalah saya tidak akan jelaskan panjang lebar yang lainnya. Saya jelaskan masalah perbedaan IP ISP ataupun IP LAN dan One Connection ya, IP One. Nah, jika misalkan kita ganti untuk user ya, misalkan kita usernya ganti, adminnya ganti, tetap server pusat bisa mengetahui perubahan tersebut. Karena kalaupun kita ganti router, bahkan routernya tidak bisa digunakan ya. Jadi jangan ganti router kecuali teman-teman mau menambahkan. Contohnya saya menambahkan mikrotik, dari mikrotik saya hubungkan lagi ke router-router lainnya, kira-kira seperti itu ya. Di sini juga saya akan jelaskan singkat seputar ACS. Apakah secara teori ya, apakah kita bisa mematikan ACS? Pada dasarnya bisa, tetapi tidak akan saya jelaskan ya. Jadi walaupun saya logout dulu, jadi walaupun teman-teman mengotak-atik router teman itu tetap ketahuan ya, karena pusat itu ataupun server ACS itu bisa melihat status perangkat online offline ataupun pergantian konfigurasi, misalkan VLAN, password WiFi, SSID, bahkan bisa melakukan reset standar, bahkan pusat bisa melakukan push firmware update, melihat log aktivitas ataupun melakukan merepositioning ulang router ya ke standar pabrik. Jadi ini ada kasus ya yang sering saya temukan di grup. Jadi banyak yang mengganti password admin ya. Adminnya diganti. Nah, ini passwordnya diganti tetapi 2-3 hari kemudian password bawaannya yang sudah diganti itu berubah lagi ataupun kembali lagi ke setelan pabrik. Itu seperti saya bilang bahwa server ACS melakukan push firmware update khususnya untuk IndiHome sekarang memang konsepnya seperti itu. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.